tahun 5 tahun lah. Iya. Kan dia masih diajarin baca setelah minggu. Iya. Ini kita baca gitu kan, yang tentang Nabi Musa membelah lautan gitu. Ya kan Nabi Musa membelah lautan dulu, masih kalau bisa baca Alkitab disuruh baca Alkitab. Iya, iya. Makanya kan saya masih ingat tuh yang Nabi Isa Al-Masih. Ada ya. Ada Isa Al-Masih, ada. Bible kuno. Isa Al-Masih ada disebut. Ini siapa Isa Al-Masih? Itu juru selamat. Kan dia kan ngomong seperti itu kan. Nah, jadi kan intinya begini. Perbedaan yang paling mencolok. Perbedaan yang paling mencolok bahkan di dalam satu Bible pun ada perbedaan yang mencolok, yaitu apa? Pertama, di Perjanjian Lama, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Oke? Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, Tuhan ini, kalau memang mau disamakan dengan Tuhan yang di Perjanjian Lama, Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa menjadi manusia. Beda yang paling utama tuh itu sebenarnya. Pertama, antara PL sama PB. Di PL Tuhan tidak jadi manusia, di PB Tuhan jadi manusia. Gitu. Iya. Ya, bedanya itu. Nah, sekarang ini kan sudah ada perbedaan konsep ketuhanan. Ya. Kalau kita lihat PL, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Jadi, nggak mungkin yang namanya Tuhan, pencipta jadi ciptaan, gitu lah. Oke? Kalau ada perlu apa, Tuhan itu kan nyuruh malaikat turun. Betul. Atau mengutus nabi-nabi. Betul? Betul. Semua nabi-nabi kan utusan Tuhan, menyampaikan pesan yang dari Tuhan, gitu kan. Untuk umatnya. Kalau mau selamat lu nyembah cuma satu Tuhan ya. Lu nggak boleh nyembah Tuhan-Tuhan yang lain nih. Betul? Iya, betul. Sama. Mesti ada pewahyuan juga. Hah? Ya kan kalau nabi-nabi kan ada pewahyuan lah. Ya artinya ada wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi. Nggak bisa sembarangan dibaca juga. Ya. Sekarang di PB tiba-tiba Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia. Untuk apa? Hanya untuk mati menebus dosa manusia. Gitu. Betul? Betul. Beda kan konsepnya? Beda. Terus dari mana konsep ini? Yang di PB ini konsep dari mana? Apakah kelanjutan dari PL? Menurut yang punya kitab orang Yahudi, itu bukan kelanjutan. Itu tambahan dari orang-orang yang tidak punya perspektif sama dengan PL. Gitu. Orang-orang Kristen akan bilang bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di PL. Gitu kan? Tapi yang punya kitabnya orang Yahudi, aslinya kan ini PL nih. Aslinya tuh ini kitab orang Yahudi tuh ini. Tanah itu isinya Torah, Nevi'im, Ketuvim. Pernah dengar makanya. Nah, itu bahasa Ibrani tuh. Di dalam kitab ini yang yang punya otoritas untuk menafsirkan kan harusnya orang Yahudi. Oh iya. Orang Yahudi di dalam kitab ini menafsirkan kitab ini tidak pernah bilang bahwa Tuhan bisa jadi manusia, tidak pernah bilang lu dosa harus pakai darah manusia. Gitu. Tiba-tiba ada PB, Tuhannya bisa jadi manusia hanya untuk menyelamatkan manusia, caranya dengan mati di atas kayu salib, dengan cara dibunuh oleh manusia. Gitu. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal. Menurut Samuel. Sekarang kalau menurut orang-orang Kristen itu masuk akal, terus dari mana konsepnya gitu loh? Tuhan yang Maha Kuasa bisa jadi manusia. Itu asalnya dari paham atau disebut paganisme atau Helenisme Yunani kuno. Pernah dengar dong ada dewa Zeus? Nah, menghamili perempuan manusia, punya anak namanya Hercules. Pernah kan? Hercules setengah manusia, setengah dewa. Hamilin perempuan lain namanya Danae, punya anak namanya Perseus. Hamilin Dewi ini punya anak Helen gitu. Konsepnya kira-kira mirip nggak? Ada manusia, setengah dewa, karena bapaknya dewa paling tinggi. Yesus disebut anak tunggal, anak Allah gitu tulisnya. Karena dia anak Allah, maka dia juga Allah juga gitu. Terus dia harus mati menebus ciptanya sendiri dengan cara dibunuh di atas kayu salib. Ada kemiripan nggak konsepnya? Ada. Masih banyak contohnya. Oh gitu. Di negara-negara di daerah situ, Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, Eropa Utara, rata-rata mereka menyembah Tuhan yang triad. Triad itu 3 tapi 1 gitu. 3 lah ya, 3 pribadi lah. Nanti di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Itu trinitas pertama tuh. Di India ada Trimurti kan? Brahma, Siwa, Wisnu ya. Nanti di Mesir ada Horus, Osiris, Ra gitu.
Nanti di Eropa ada Dewi Madonna dilambangkan dengan 3 muka Dewi. Semua rata-rata 3. Kenapa cuma 3? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 100 gitu? Kok berhentinya di angka 3 gitu? Kira-kira kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Karena memang sudah menjadi kepercayaan orang-orang zaman dulu, bahkan jauh sebelum Yesus, bahwa alam semesta ini dibatasi dengan angka 3, awal, tengah, akhir. Nah, menggunakan rumus ini, jadi mereka gunakan untuk menyembah dewa-dewa mereka. Yang ngomong siapa? Aristoteles. Aristoteles ngomong dari mana? Dari kelompok orang-orang Pitagoras. Pernah dengar ya, Pitagoras kan? Tahu. Nah, jadi kalau bangsa-bangsa lain menyembah Tuhan yang punya 3 pribadi, terus ada Kristen yang sekarang dikenal dengan 3 pribadi juga, kira-kira ini kelanjutan apa sesuatu yang benar-benar baru? Kelanjutan. Lu yang ngomong kan. Datanya ada nggak? Banyak tuh. Datanya banyak. Jadi intinya cuman gini aja. Kristen supaya tidak murni dibilang sebagai pagan, mereka mengadopsi kitabnya orang Yahudi. Yang ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ini namanya Septuaginta. Septuaginta ini yang menerjemahkan memang rabi-rabi Yahudi sendiri sebenarnya. Tapi tidak semuanya. Cuman kitab bagian Torah aja. Yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu disebut Torah atau Pentateuch. Sisanya yang Nevi'im, Ketuvim. Itu nerjemahin bukan 72 rabi-rabi, tapi Yahudi-Yahudi juga, tapi yang sudah terpapar dengan ajaran Helenisme itu tadi. Jadi Yahudi-Yahudi yang sudah Helenistik. Helenistik itu artinya sudah percaya dengan sistem kepercayaan Yunani kuno gitu. Karena kan mereka hidup di bangsa yang dikuasai oleh Yunani. Pernah dengar Alexander the Great kan? Nah, Alexander Agung lah. Itu kan menguasai banyak bangsa-bangsa di sekitar Mediterania itu kan. Termasuk Mesir. Nah, ini diterjemahkan di Mesir, di Alexandria. Yang memerintahkan namanya Raja Ptolemy II. Kira-kira 270 sebelum Masehi. Diteruskan oleh Yahudi-Yahudi juga yang di Alexandria. Yahudi-Yahudi yang di Alexandria ini adalah Yahudi-Yahudi yang sudah terpapar Helenistik Yunani kuno. Jadi ada pemahaman budaya Helenistik Yunani gitu. Diteruskan. Terus dengan adanya Kristen juga 3 pribadi nih gitu. 3 pribadi. Nah, kemudian ini baru difinalkan di abad keempat. Ini dikoreksi menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Nah, terus ini sama perjanjian baru, ini menjadi satu. Nah, inilah Bible orang Kristen. Jadi supaya tidak terlihat pagannya, ini ditempelin. Ininya kan bukan pagan, ini kan pure monoteistik. Tuhan Allah itu Esa gitu. Bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan tidak berubah gitu. Monoteis. Tapi di sini ada 3 pribadi nih, Bapa, Putra, Roh Kudus. 3-3-nya Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. 3 Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Bisa paham nggak itu? Ini dijadikan satu, inilah Bible-nya orang Kristen. Ini yang diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, termasuk. Sampai sini ya, paham ya? Islam datang dengan Quran, itu membantah semua apa yang ada di sini yang salah. Ya, tentang paham-paham tadi yang Tuhan adalah salah satu dari 3. Allah itu adalah Isa putra Maryam. Apakah Isa dulu pernah menganggap dirinya Tuhan bersama ibunya gitu. Dengan cara? Ya itu maksudnya minta kepada umatnya supaya menyembah Isa dan ibunya apa pernah. Itu adalah pertanyaan daripada Allah kepada Nabi Isa gitu. Dan Nabi Isa bilang enggak lah. Yang menganggap dia Tuhan ya orang-orang yang pagan itu gitu loh. Itu semua dijawab di Quran. Ada. Jadi mungkin pernah dengar nggak orang Kristen menyembah Maria sebagai Tuhan? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Kalau Katolik? Katolik tidak menyembah Maria sebagai Tuhan. Tidak menyembah. Tidak menyembah. Justru cuma Katolik sebagai perantara doang memang. Ya, tapi Katolik itu justru yang menyesatkan ajaran itu gitu. Jadi di abad keempat itu ada ajaran yang namanya Koliridianisme.
tumbuhnya malah di daerah Arab, menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah, itu yang disesatkan oleh gereja Katolik, itu sesat gitu. Makanya Katolik membuat konsili, namanya Konsili Efesus tahun 431 Masehi, menyatakan Maria bukan Tuhan, Maria itu adalah Theotokos. Artinya apa? Bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Bunda pengantar Tuhan ke bumi, tapi bunda ini bukan Tuhan gitu. Itu Katolik. Tapi sempat ada ajaran yang mengajarkan atau menyembah Maria sebagai Tuhan. Itu dibantah di Quran. Nanti ada lagi kan paham yang bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu dari ketiganya. Ketiganya kan berarti kan Allah, Yesus, Maria, bukan apa? Roh Kudus. Orang yang bilang Allah itu adalah salah satu dari tiga ini, itu kafir. Ini untuk menentang paham yang Trinitarian. Nanti ada lagi di Quran juga membantah bahwa orang itu sudah kafir kalau bilang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Ini menentang paham yang tadi oneness, yang bilang Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Jadi semua jenis konsep ketuhanan dalam Kristen itu semua sudah dibantah di Quran. Surat Al-Maidah 116. Surat Al-Maidah 72, 73, itu sudah dibantah semua. Nah, Islam diturunkan karena memang untuk membantah konsep-konsep ketuhanan yang tidak mengesahkan Tuhan. Sekarang kalau orang Kristen kalau mau bilang Yesus itu Tuhan dalam bentuk manusia gitu, di sini nggak ada konsep begitu, nggak ada. Memang bahasanya memang harus ditafsirkan ya. Orang Kristen nanti akan bilang, Tuhan itu bisa jadi manusia tuh. Contohnya di Kejadian 18 tuh ayat 1 tuh. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Pernah baca kan? Pernah baca? Pernah dengar. Pernah dengar. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk tiga manusia. Nah itu Trinitas tuh, kata orang Kristen. Kalau kata orang Yahudi, itu bukan Tuhan Trinitas. Itu tiga malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menemui Abraham. Tiga malaikat itu siapa? Mikael, Rafael, Gabriel. Mereka ngapain setelah itu? Di Kejadian 18-nya lagi. Yang satu kembali ke surga, yang dua turun ke Sodom dan Gomora, menghancurkan Sodom dan Gomora. Itu pernah dengar. Nah, jadi bukan Tuhan sendiri yang jadi manusia. Tuhan mengutus malaikat dalam bentuk tiga manusia untuk menghukum Sodom dan Gomora. Yang tafsir yang benar dari yang punya kitab tuh ngomongnya begitu. Gitu. Nah, jadi yang sudah menjadi ini, seolah-olah Tuhan itu bisa jadi manusia, seolah-olah berbicara tentang Yesus di PB. Makanya ini digabungi jadi satu. Tapi ini tidak sama dengan ini. Karena orang-orang Yahudi yang pegang ini tidak mengakui terjemahan ini. Gitu. Bedanya di situ. Islam meluruskan, bukan begitu. Allah itu cuma satu. Tempat bergantung segala makhluk. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Itu Islam. Dasarnya itu? Dasarnya apa? Maksudnya dasarnya? Ada ayatnya? Ayatnya? Ada. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya tadi seperti itu. Surat Al-Ikhlas artinya itu? Artinya sama nggak dengan Adonai Elohenu, Adonai Ehad? Dalam bahasa Ibraninya, ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ada Ehad, ada Ahad. Sama, Ehad sama Ahad itu sama. Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab. Esa gitu. Tidak ada duanya. Duanya aja nggak ada, apalagi ketiganya. Gitu. Sebenarnya konsep ketuhanannya dalam ini itu sama dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Dengan akal sehat, Tuhan Sang Pencipta ini apa mungkin lebih dari satu? Mungkin kalau Kristen juga tidak akan bilang Tuhannya lebih dari satu, bukan. Maksudnya Kristen Tuhannya bisa menjelma jadi makhluk. Gitu. Itu perbedaan utamanya. Tetapi konsep itu adalah konsep yang dibuat oleh manusia-manusia yang dari Yunani kuno itu tadi. Gitu. Nah, nanti di dalam Islam kan kitab yang diturunkan terakhir itu adalah Quran.
Iya. Quran itu untuk menjadi batu ujian kitab-kitab ini yang sebelumnya nih. Karena yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu kan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Tadi kan lu bilang kan, iya. Nabi menerima wahyu kan. Nah itu wahyu itu yang diturunkan Taurat, Zabur, Injil. Tapi apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu ini? Bukan. Terus yang mana? Namanya wahyu gimana bentuknya? Wahyu gimana? Kan suatu pengetahuan yang langsung masuk ke dalam Nabi. Iya. Apa yang diajarkan oleh Nabi, nah itulah wahyu yang diterima gitu. Nah, yang diajarkan oleh Nabi ini yang kemudian ditulis oleh pengikutnya. Mungkin bisa generasi berikutnya, mungkin beberapa generasi berikutnya menjadi ini. Ini juga menjadi ini. Tetapi kan ini bukan wahyu yang asli yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya. Sudah ada perubahan, ini juga sudah ada perubahan gitu. Kalau Nabi yang menerima wahyu, Nabinya menulis nggak? Enggak. Ternyata gue juga bisa buktikan bahwa di dalam sini, di dalam yang 5 kitab Musa, itu bukan Musa yang nulis. Ditulis itu kira-kira ratusan tahun setelah Musanya nggak ada gitu. Bahkan 1000 tahun baru gitu, ditulis. Iya. Asli? Iya. Ya Musa hidup abad berapa? Yang hukum Taurat juga? Iya. Yang 10 perintah Allah? 10 perintah Allah mungkin itu yang ditulis di loh batu. Itulah yang disebut dengan Taurat. Umat Islam juga mengakui bahwa itu Taurat gitu. Yang ditulis dalam loh batu yang sudah dihancurin. Yang 2 itu iya. Ya. Nah sekarang ini dari mana? Apakah dari 2 loh batu itu? Di sini memang juga masih memuat 10 perintah Allah. Tetapi kan di sini juga memuat banyak hukum-hukum yang harus dijalankan oleh orang Israel. Jadi ini bukan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga bukan Nabi Musa sendiri yang menulis gitu. Gue udah ada buku-bukunya analisis terbukti bahwa ini bukan Musa yang nulis. Berarti aslinya itu hukum Yahudi berarti? Iya, ini hukum Yahudi. Kalau logikanya begitu jatuhnya? Memang begitu. Memang Taurat, Zabur, Injil, tiga-tiganya malah bukan cuma Taurat ya. Taurat, Zabur, Injil itu semuanya wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Iya. Untuk bangsa Israel pada zaman itu. Betul. Nah, ini dan ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Wahyu yang diterima Nabi itu yang disampaikan kepada Bani Israel, itulah yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil. Bukunya mana? Ya namanya wahyu kok, buku. Nabi nggak nulis buku, tapi yang nulis ini adalah pengikut-pengikutnya. Mungkin bisa beberapa generasi sesudahnya gitu. Kan saya pernah dengar ya, Nabi Muhammad kan dapat titah atau dapat pewahyuan kan dari Allah, kan ibarat kamu ambil tuh bahasa orang manusia lah, ambil tuh kitab-kitab dari orang Israel dan tebarkan di daerahmu, ibarat dasarnya kan daerah Arab lah atau Madinah yang lagi begitu kan. Mungkin saya dengar gitu. Nah pikiran saya kan logika saya kan itu kan ada kitabnya kan, ibarat zamannya kayak ajaran Buddha, biksu tolong kitab ke barat ambil itu bawa ke sono kan. Pikiran saya begitu. Bukan gitu. Yang namanya kitab di dalam bahasa Arab, apalagi di dalam bahasa Quran, kitab itu artinya bisa kitab seperti ini. Wahyu yang dituliskan, ini bisa artinya kitab. Tetapi selain ini juga kitab itu dalam bahasa Arab artinya bisa hukum, ketetapan, perintah. Aslinya itu ya? Gitu. Ini suatu kaum nih, Bani Israel nih, dikasih kitab. Gitu. Kitab itu bisa berarti hukum, ketetapan, perintah untuk mereka. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Gitu. Gitu. Bukan berarti turun buku. Nabi Muhammad ibarat ngambil kitab Bukan. Bukan. Dalam zaman Nabi Muhammad SAW juga belum ada model begini. Ibarat kan makanya saya orang awam, makanya saya tanya ke Doni. Belum ada buku yang begini tuh, belum ada. Mesin cetak baru ada di abad 16. Kiranya makanya pakai daun kulit kambing. Zaman gitu. Dulu pakai gulungan-gulungan. Ada yang pelepah, ada yang tulang. Ya itu kalau digabungin semua disebut kitab. Tapi kitabnya dalam arti bukan berarti bentuk buku seperti ini. Apa yang diterima oleh si wahyu, oleh Nabi itu, wahyu itu kan yang menuliskan nanti orang lain. Nabi Muhammad SAW sendiri setelah menerima wahyu juga bukan Nabi Muhammad yang menulis, sahabat-sahabat yang nulis. Nabi menyampaikan, Nabi ngedikte nih, tulis ini, habis tulis sahabat suruh baca, bener nggak bacanya, bener, kalau udah bener udah, baru tuh dianggap sebagai ayat yang diturunkan. Kirain saya ngambil kitab
Nyolong gitu. Ibarat di mana gitu kan, ada di mana gitu. Di mana, di atas gunung gitu. Mungkin kan, nggak tahu ada di mana gitu kan. Enggak, bukan begitu. Atau ditulis sama murid-murid Yesus kan, itu kan. Nah gini, sekarang nih. Ini banyak konsep-konsep nih yang diperasakan, ada konsep-konsep. Kan Injil-Injil kan ibarat 12 murid-murid Yesus kan menyebarkan Injil-Injil kan. Berarti Injil-Injil itu udah ada dong. Misalnya kan. Gini, di dalam Bible Perjanjian Baru, khusus Perjanjian Baru, kan ada 4 gospel. Ya kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah yang nulis 4 gospel ini benar-benar orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Mungkin kalau Samuel sampai sekarang mengertinya begitu gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya ini bukan, karena 4 gospel itu ditulis tidak ada pengakuan gua bernama Matius nih, nulis untuk orang ini, gua bernama Markus. Nggak ada pengakuan seperti itu, nggak ada. Dari mana nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Yang ngasih nama itu Bapak Gereja. Murid Tuhan Yesus juga sama? Enggak? Atau bukan, Bapak Gereja di abad kedua. Udah 100 tahun lebih dari zaman Yesus gitu. Oh, ini gospel ini namanya Matius, gospel ini namanya Markus, gospel ini namanya Lukas dan Yohanes. Yang mau ngatributkan nama-nama itu adalah bapak-bapak gereja di abad kedua. Pertama kali Santo Papias tahun 135 Masehi. Udah 100 tahun bedanya sama Yesus tuh. Ya kan? Yang kedua Santo Irenaeus tahun 185 Masehi. Udah beda 150 tahun dari cara kerja sama Yesus. Nah, gospel-gospel yang tadi bilang 4 itu, apakah memang ditulis cuma 4 yang menulis gospel? Agak banyak, masih banyak gospel-gospel yang lain yang mana dipilih-pilih sama Bapak Gereja untuk masuk ke dalam Perjanjian Baru. Gospel itu puluhan yang nulis. Aslinya? Aslinya, tapi yang masuk ke dalam sini cuma 4. Gitu. 4 ini aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ditulis pertama kali itu Markus. Kira-kira sebelum Bait Suci kedua dihancurkan, tahun 70 Masehi lah. Jadi kurang lebih ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi lah. 10 tahun kemudian, penulis Matius dan penulis Lukas nyontek dari Markus. Nggak nulis sendiri, tapi nyontek dari Markus. Jadi apa yang ada di Markus itu ada di Matius dan di Lukas. Cuman bahasanya dirubah-rubah dikit lah. Gitu. Makanya hampir semua sama ya? Karena itu kan semua ceritanya sama. Tapi selain itu juga, Matius punya cerita sendiri, Lukas juga punya cerita sendiri. Makanya cuma di Lukas dan Matius yang ada silsilah Yesus. Iya. Ya kan? Betul. Kalau di Matius kan, inilah silsilah Yesus Kristus. Dari Abraham punya anak ini sampai Yusuf sampai Yesus. Kalau di Lukas, inilah silsilah Yesus menurut anggapan orang gitu loh. Ya kan? Terus sampai ke anak Allah gitu. Iya. Dan di Markus ada nggak silsilah Yesus? Nggak ada. Yohanes juga nggak ada. Nah, karena memang yang Matius dan Lukas ini nyontek dari Markus untuk cerita narasi Yesus, tapi mereka menambahkan dengan sumber kisah mereka sendiri yang disebut dengan Q. Q itu adalah sumber kisah yang beredar di masyarakat. Artinya Q gitu? Quell, itu dari kata quell dalam bahasa Jerman. Pernah baca sih ada tulisan Q. Memang. Ada. Tapi nggak tahu mungkin maksudnya waktu itu Q apa gitu ya. Iya. Nah, itu. Nah, ini baru 3 yang disebut Injil sinoptik. Ya kan? Sinoptik itu kisahnya semua sama. Hampir, ya memang dibilang sama karena memang yang 2 ngambil dari yang 1. Gitu. Baru di akhir abad pertama ada Gospel Yohanes. Gospel Yohanes ini kan gaya ceritanya sama sekali berbeda dengan yang 3 ini, ya kan? Kalau yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kan tidak menonjolkan ketuhanan Yesusnya. Iya. Ya. Tetapi kalau di Yohanes ini kan menonjolkan keilahian Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Gitu. Yohanes 10:30, ya kan? Sebelum Abraham ada, aku ada, gitu. Di Yohanes nih. Nah, Yohanes ini ditulis untuk siapa? Untuk apa? Gitu. Yohanes ini ditulis untuk melawan Kristen-Kristen lain yang menganggap bukan Yesus yang disalib. Kristen apa tuh? Namanya Kristen Basilidean. Kelompok Kristen Basilidean itu menganggap penyaliban Yesus itu hanya sebuah ilusi. Bukan Yesus yang disalib. Tapi siapa? Simon orang Kirene. Pernah dengar? Pernah dengar. Adanya di Matius, Markus, Lukas. Di Matius, Markus, Lukas yang membantu memanggul salib Yesus ke Bukit Golgota namanya Simon orang Kirene. Iya. Ya. Tapi di Yohanes kenapa nggak ada nama Simon orang Kirene? Yang manggul Yesus sendiri sampai Bukit Golgota.
Itu makanya. Pernah ada dua versi memang saya pernah dengar. Yang Simeon Kirene sama Yudas tuh. Bukan, Yudas bukan orang yang memangku salib. Tapi kalau yang Simon orang Kirene diceritakan di Matius, Markus, Lukas, tapi di Yohanes nggak ada. Karena memang Yohanes ini untuk melawan kelompok yang Basilidean itu. Nggak, saya pernah dengar Simon Kirene yang disalib, pernah. Nah itu. Pernah isu. Itu kelompok Basilidean. Makanya ada dua versi, Yudas Iskariot yang disalib sama Simon Kirene. Masa sih? Ada dua versi. Di Kristen ada yang ngomong Yudas yang disalib. Zaman waktu saya kecil kan pernah ada Yudas disalib, ada dua versi. Mungkin gini, mungkin. Kalau yang dibilang Yudas yang disalib, itu berasal dari sebuah tafsir Quran. Quran kan juga membantah bahwa bukan Yesus yang disalib dan dibunuh. Ada tafsir di luar Quran yang menafsirkan bahwa yang disalib itu Yudas Iskariot gitu. Tafsir tapi ya, bukan Quran. Mungkin itu yang didengar sama Samuel. Makanya kan waktu kecil kan ada dulu sekolah minggu kan di Batasari ada nih yang cerita. Nggak, kalau dari Kristen nggak mungkin. Kan sekolah minggu kan ada. Ya. Ada nih. Menurut siapa nggak tahu kan mungkin lagi sekolah minggu ada orang ngomong Yesus yang yang dipanggung salib itu Yudas. Ini loh ternyata yang sebenarnya Yesus yang disalib. Gini. Kalau di Kristen, orang Kristen nggak mungkin bilang Yudas yang disalib, nggak mungkin. Karena apa? Di Bible kan diceritain Yudas setelah berkhianat kan dia apa? Pertama ada yang bilang mati, gantung, bunuh diri. Pernah dengar Yudas bunuh diri? Ada lagi nanti Yudas mengembalikan 30 keping peraknya, kemudian dia jatuh, isi perutnya terburai. Nah, itu aja kan kontradiksi kan? Nah, jadi kan nggak mungkin Yudas yang disalib gitu. Kayaknya kan ada beberapa versi, makanya saya dengar kan gitu. Nah, ada semuanya dari teks di Bible. Kalau di kekristenan tidak ada narasi Yudas yang disalib, nggak ada. Tapi kalau kelompok Kristen lain yang bilang yang disalib Simon orang Kirene ada. Mau baca nih, ada nih. Ini ada kitab-kitab yang namanya kitab-kitab Nag Hammadi. Nag Hammadi ini yang dianggap yang salah satunya bilang bahwa yang disalib bukan Yesus. Itu kitab dari mana? Nag Hammadi ini dipercaya adalah kitab-kitab tulisan orang-orang Kristen yang disebut Gnostik. Ya, kitab-kitab ini karena beda dengan gospel yang masuk ke dalam Bible, makanya orang-orangnya dikubur-ubur, tangkap, dibunuh, penjara gitu. Kitabnya dibakar. Masih ada yang selamat ini. Kitab-kitab ini diketemukan di Mesir, di desa Nag Hammadi, tahun 1945. Akhir Perang Dunia Kedua. Ditemuin. Terus akhirnya ke pasar gelap dan akhirnya masuk ke museum, diterjemahkan, jadilah ini. Di dalam satu kitabnya, gospel ya bilangnya, dalam satu gospelnya, itu ada cerita begini. Artinya gospel? Gospel itu kan sebenarnya kan, kalau gospel itu sebenarnya dari kata Godspell. Oh, kata Tuhan. Kata Tuhan. Tapi sebenarnya gospel itu sendiri kalau merunut ke arti aslinya itu kan evangelion dalam bahasa Yunaninya. Evangelion itu kabar baik. Berasal dari bahasa Yunani kan, dipakai oleh orang Romawi kan. Orang Romawi menggunakan kata evangelion itu sebagai kabar baik karena mereka sering perang. Pulang perang menang. Oh, ini kabar baik nih evangelion itu namanya. Itu. Itu. Ke bahasa Bible disebut jadi kabar baik. Kabar baik diplesetkan menjadi Injil, bukan diplesetkan, diterjemahkan menjadi Injil. Gitu. Injil bahasa Arab. Ntar gue cari ini. Bahkan di sini ada gospel yang cerita Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Halo. Ada. Ada. Ntar gue kasih lihat. Kok aneh? Yo. Nah sekarang gini, kalau orang Yahudi boleh nggak bersentuhan laki perempuan? Enggak. Hah? Enggak dong, nggak boleh. Nggak boleh. Karena di Yahudi sama Islam tuh kurang lebih sama. Bukan mahram, nggak boleh bersentuhan. Gitu. Bukan suami istri, nggak boleh sentuhan. Di gereja adik saya juga gitu. Ya, di gereja sih dipisah laki perempuan. Kalau Yahudi, Islam juga begitu. Di gereja adik saya juga gitu, laki perempuan dipisah. Gereja apa tuh? GSJK. GSJK. Nah, nih namanya Gospel The Second Treatise of the Great Set. Ini ceritanya nih. Nah ini di kalimat-kalimat terakhir ini
Yesus melihat penyalipan itu sambil tertawa. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. I was in the mouth of lion. They had. Karena bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus ya. Nanti buat terjemahin. Maaf kata nih, bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. I was the mouth of lion. They had applied against me to counter the destruction of the earth. Ini ada kata-kata Simon nih. They were striking me with a scourge, but someone else, Simon, bore the cross on his shoulder. Nah, Simon yang memanggul salib di bahunya. Someone else wore the crown of thorns. Jadi ada orang lain yang memakai tata itu yang kawat berduri. And I was on high, dan saya di tempat tinggi, poking fun at all the excesses of the rulers and the fruit of their error and conceit. Jadi saya melihat dari jauh sambil tertawa gitu. Yeah, I was laughing at their ignorance. Jadi saya menertawakan ketidaktahuan mereka gitu. Di sini. Ini kan ada nih, drank the gall and the vinegar. Kan di Bible kan diceritain Yesus minum anggur asam gitu kan. Kan? Vinegar. It was not I. Nah, ini bukan aku gitu. Ini sebenarnya Simon. Gitu. Simon itu yang dimaksud adalah Simon orang Kirene yang membantu dengan bore the cross on his shoulder, yang membawa salib di bahunya. Jadi pada saat baru di akhir abad pertama sama kedua aja sudah terpecah, ada Kristen yang percaya bukan Yesus yang disalib, dan itu malah tumbuh suburnya di Mesir. Ini buat tunjukin nih yang Yesus mencium Maria Magdalena. Ini sorry nih ya, karena sama-sama talking jadi ngomong gual-gual aja. Nggak apa-apa. Anak kota gitu loh. Main motor nggak? Mau main motor? Naik motor iya. Oh nggak ikut klub gitu? Enggak. Naik motor aja Belanda. Oh berarti bukan anak celup dong berarti? Bukan.